Selanjutnya kita akan masuk dalam diskusi panel berikutnya dengan tema mengenai kiprah retail BUMN. Dengan narasumber Bapak Yudi Rangkuti, Direktur Keuangan, Manajemen Resiko dan SDM PT Kimia Farma Apotek, dan Ibu Feti Kuartati, Direktur Utama PT Sarinah. Dan kami juga mengundang moderator kita pada sore hari ini, Ibu Levita Supit, Owner IGS Group, Resto Klinik Spa dan Properti. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Dan sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah bagi pembicara dan juga moderator kita pada sore hari ini. Kami persilahkan. Ya, Ibu, untuk masing-masing pembicara mendapatkan waktu 10 menit dan durasi untuk sesi ini adalah maksimum 40 menit. Ya, jadi kita bisa perhatikan waktunya. Silakan Ibu, terima kasih. Oke, selamat sore Bapak Ibu yang terhormat. Masih semangat? Masih dong ya. Kenapa semangat? Karena sore hari ini kita akan mendapat informasi yang luar biasa. Seperti Bapak Ibu tahu bahwa bisnis retail di Indonesia beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Sekalipun pada saat COVID kena dampak. Tapi bisnis apa sih yang tidak kena dampak selama COVID? Termasuk juga bisnis retail. Dan kita ketahui bersama juga bisnis retail itu sudah menyeluruh sampai ke seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di kota Jakarta saja, tapi sampai ke daerah-daerah. Ya, sampai ke pelosok pun retail sudah menggurita. Ya, dan respon daripada masyarakat terhadap bisnis retail Indonesia juga luar biasa. Bisnis retail khususnya untuk produk-produk lokal Indonesia. Oleh karena itu pada sore hari ini kami mengundang dua narasumber yang luar biasa untuk boleh mempresentasikan tentang perkembangan bisnis retail di Indonesia. Baiklah, saya akan memperkenalkan. Yang pertama adalah Ibu Feti Kuartati. Selamat sore Ibu. Sore. Apa kabar Bu? Baik, luar biasa. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya saya kenalkan adalah Bapak Yudi Rangkuti. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Ya, oke, kita kasih tepuk tangan dong untuk dua narasumber kita yang luar biasa. Baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu adalah Ibu Feti Kuartati. Ibu ini adalah ibu yang luar biasa, wanita Wonder Woman yang saya kagumi, yang mempunyai prestasi yang luar biasa, yang pada akhirnya ibu ini diangkat menjadi direktur utama Sarinah sejak tahun 2020. Pengalaman Ibu Feti 16 tahun di MAP itu membuahkan prestasi yang luar biasa. Prestasinya itulah yang akhirnya membuat Ibu Feti diminta untuk memimpin Sarinah, untuk mengubah Sarinah. Sarinah yang dahulu adalah Sarinah, kesannya dari Tempo dulu ya Bu ya. Sarinah Tempo dulu yang kalau kita masuk juga kayaknya auranya kurang bercahaya ya Bu. Terus produk-produknya juga dahulu kita lihat produk-produk yang kurang up to date, kurang in sehingga kurang direspon baik oleh masyarakat. Dan pada saat Ibu Feti menjabat sebagai direktur utama, dilakukanlah transformasi yang luar biasa sehingga Bapak Ibu bisa melihat Sarinah Tamrin yang sekarang adalah Sarinah Tamrin yang keren dan yang in dan yang sampai saat ini terus didatangi oleh masyarakat Indonesia.
Jadi yang datang bukan hanya wisatawan, tapi masyarakat Indonesia pun beramai-ramai datang ke Sarinah untuk menikmati semua produk-produk lokal Indonesia, baik itu dari makanan sampai dengan fashion dan yang lainnya. Semua yang ada di Sarinah Tamrin itu adalah produk-produk Indonesia. Bu Fety ini merupakan lulusan daripada Universitas Tarumanegara dan lulusan dari California State University. Nah, Bu Fety yang udah punya jam terbang tinggi sekali, kita akan dengarkan penjelasan dan presentasi dari Ibu Fety udah pasti bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi para pelaku bisnis, sehingga kita bisa mencontoh apa sih yang membuat transformasi Sarinah itu menjadi hits banget, dan itu bisa kita aplikasikan juga di dalam usaha kita bersama. Silakan Ibu Fety. Oke, selamat sore, makasih Ibu Ita. Mungkin saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum mulai, ini banyak teman-teman dari Kimia Farma kayaknya. Oke, teman-teman semua sudah pernah mampir ke Sarinah ya? Oke, jadi kita ceritanya cepat aja karena udah pada familiar semua dengan Sarinah. Oke, next. Ini aku pencet sendiri ya. Oke, jadi ini teman-teman sudah lihat Sarinah yang sekarang, yang sudah berubah dulu jadi Window of Indonesia. Sekarang tagline-nya adalah Panggung Karya Indonesia, yang isinya adalah produk-produk lokal, produk-produk UMKM, dan juga banyak sekali karya-karya unggulan dari anak bangsa. Visinya menumbuh kembangkan keunggulan UMKM nasional, karena memang dari awal kitanya adalah memajukan ekonomi nasional atau gotong royong, dulu dikenal sebagai Toserba, dan kita kembalikan visinya adalah menumbuh kembangkan dan juga mensupport UMKM nasional. Jadi bukan cuma UMKM-nya tapi juga ekosistemnya yang dibangun. Nah, dari tahun 2020 kami melakukan transformasi ya, bisa dilihat di sini tujuan transformasinya adalah selain juga mengikuti tren tapi juga create new trend ya. Jadi sekarang Sarinah menjadi new trend dan new icon untuk Indonesia, untuk Jakarta, dan juga banyak menjadi reference dari mall-mall yang baru ya, yang juga melakukan refreshment. Kemudian juga Sarinah menjadi brand pemersatu untuk produk-produk unggulan Indonesia, lalu menjadi of course alat promosi ya, untuk luar negeri bersama-sama go global untuk produk lokal, dan otomatis juga menjadi jalur distribusi atau door to Indonesia apabila Sarinah sudah ekspansi ke luar negeri. Ada 4 bisnis portfolio di dalam Sarinah, yaitu retail, trading, digital, dan properti. Di retail tentunya sudah bisa kita lihat toko Sarinah, flagshipnya di Tamrin, dan kemudian juga nanti akan ada Sarinah di daerah, Sarinah di luar negeri, dan juga nanti ada konsep-konsep baru lainnya. Kemudian di divisi trading kami ada ekspor import, kemudian digital business, dan juga property management. Nah, ini yang menarik, kenapa kita bilang bahwa Sarinah tengah menyiapkan retail ekosistem di Indonesia, karena dalam hal ini fungsi Sarinah tidak hanya sebagai retailer, retailernya hanya 40% kalau kita bobot, kemudian juga sebagai trader ya 24% kurang lebih, sebagai konseptor, sebagai enabler, sebagai kurator, dan juga sebagai destination. Nah, ini membuat ekosistem retail Indonesia khususnya untuk produk lokal dan produk unggulan Indonesia menjadi lebih siap menghadapi market yang ada atau juga tuntutan dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal retailer, ya, Sarinah ada beberapa store di Tamrin, di Bandung, Malang, Semarang, dan juga coming soon Sarinah akan membuka Indonesian Corner di Australia, di Perth tepatnya. Dan ini menjadi langkah baru untuk UMKM go global ya, melalui platform Indonesia Corner by Sarinah yang kita buka di negara-negara luar. Sebagai trader kami melakukan ekspor dan juga import khususnya barang-barang duty free. Lalu juga kami punya trading house, ini adalah semacam business matching untuk
mempertemukan buyer and seller di bidang produk-produk lokal tentunya. Tentu Sarina sekarang menjadi destination, kenapa menjadi must visit place? Karena yang disajikan di Sarina, khususnya Sarina Tamrin, kita menyajikan ada 5 ruang ya, di situ menjadi ruang belanja, ruang sosial, ruang budaya, ruang maya dan juga ruang gaya. Dan ini semua kami namakan sebagai community mall dan Sarina menjadi community mall pertama yang mengusung produk-produk lokal, panggung karya Indonesia dan juga membawa UMKM atau produk lokal go global. Kemudian kami juga punya konsep-konsep atau own konsep ya, yang kami ciptakan sendiri, yaitu kayak Pasar Nusantara. Kami juga akan menjadi retail operator di beberapa lokasi di area-area BUMN. Kemudian juga ada activation ya, panggung Sarina atau kita bilangnya anjungan Sarina, setiap hari penuh dengan performance ya. Yang mau perform juga antri di situ. Dan itu bukan Sarina yang bayar ya, tapi Sarina yang mendapat bayaran dengan mereka perform adanya di Sarina. Jadi inilah kolaborasi yang kita lakukan, bagaimana kita meng-create new trend, bukan cuman follow the trend. Jadi sekarang trend performance outdoor itu menjadi reference buat mall-mall lain dalam melakukan fungsi sebagai placemaking atau customer engagement. Kemudian sebagai enabler, kami juga menyediakan capacity building program yang dinamakan dengan Sarinah Pandu. Ya. Ini adalah untuk membuat atau melakukan pembinaan terhadap produk-produk UMKM atau UMKM yang sudah kami seleksi untuk menjadi lebih advance dan akhirnya mereka bisa manggung di Sarinah dan juga bisa ikut rombongan Sarinah go global ke mancanegara. Dalam hal kurasi tentunya karena kami punya expertise dalam melakukan seleksi produk ya, terutama juga untuk produk-produk UMKM dan juga ada sinergi retail BUMN. Nah ini yang cukup membanggakan selain nanti ada kimia farma apotik tentunya bahwa sektor retail sekarang tidak hanya dimonopoli atau dikontribusikan dari private sector, tapi BUMN pun juga sudah bisa berkontribusi di bidang retail dan bahkan kita juga sudah punya porsi masing-masing dalam menumbuhkan ekonomi dan juga membantu para pelaku-pelaku bisnis ini untuk naik kelas. Dan ini Sarina beruntung sekali ada di dalam retail ekosistem tourism dan aviation di bawah Injourney, di mana di dalam cluster Injourney ini ada Sarina tentunya, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, TWC, ITDC dan juga HIN dan kami akan masuk Garuda. Nah melalui sinergi ini akan membuat kiprah retail BUMN menjadi lebih fleksibel dan lebih luas serta semakin meningkatkan demand creation ya dan juga kolaborasi yang tentunya berguna bagi semua pihak. Nah sejak tahun 2022 kami buka kembali ya, flagship Tamrinnya setelah 2 tahun tutup dan ini sekarang kami menampung kurang lebih 500 brand ya dari kategori fashion, craft, F&B, health and beauty dan banyak lagi kategori dan juga ada restoran-restoran yang kita kerjasamakan. Ada satu konsep juga yang menarik, ini adalah duty free shop yang ada di lantai 4 di Tamrin. Ini yang membuat jenjang menuju pasar global menjadi nyata karena para produk-produk UMKM yang sudah lolos seleksi mereka bisa masuk ke dalam duty free shop untuk dijajakan kepada turis dan akhirnya juga bisa ikut rombongan ke mancanegara. Sarina sekarang menjadi tempat VIP guest atau VIP official ya mereka kalau datang ke Indonesia biasanya dibawa ke Sarina untuk menunjukkan produk-produk unggulan Indonesia yang sudah dikurasi. Oke, kami juga menyediakan platform yang lebih masif yaitu bazar untuk UMKM bekerja sama dengan BUMN-BUMN yang punya binaan ya dan ini kami fasilitasi melalui bazar-bazar yang ada di lingkungan Sarina. Oke, ini sama
Dan akhirnya Sarinah bisa menjadi landmark dan juga nation brand dan terus bergerak untuk memajukan produk lokal dan juga produk UMKM. Sekian, terima kasih dan nanti kita jawabkan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Ibu, penjelasan yang luar biasa yang akhirnya kita bisa mengetahui Sarinah bisa seperti ini adalah karena kerja keras di bawah kepemimpinan Ibu Fetty. Baiklah, nanti untuk pertanyaannya disimpan dulu ya. Nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita akan dengarkan presentasi dari Bapak Yudi Rangkuti yang merupakan Direktur Keuangan Manajemen Resiko dan SDM PT Kimia Farma Apotek. Pak Yudi merupakan lulusan Finance and Management New York Institute of Tax sejak tahun 2006 berkiprah di Kimia Farma Group, baik di Kimia Farma Apotek, Kimia Farma Diagnostika maupun Kimia Farma Trading and Distribusi. Mari kita dengarkan presentasi dari Bapak Yudika Rangkuti. Silakan Pak. Saya bawa pasukan Bu Fetty. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Ibu Moderator, Bu Levita, hormati Bu Fetty. Kalau Bu Fetty ini suhunya retail mungkin ya di Indonesia. Jadi saya suatu kebanggaan Bu, bisa satu panggung dengan Ibu sore hari ini. Baik, saya Yudi Rangkuti dari Kimia Farma Apotek. Sore hari ini kami ingin sharing terutama tentang transformasi daripada Kimia Farma Apotek yang sudah kita lakukan dalam beberapa tahun. Nah, slide pertama saya ini mempunyai makna karena judulnya adalah Ingat Sehat, Ingat Kimia Farma. Tagline ini baru kita luncurkan di bulan Juli, bulan lalu. Karena selama ini saya yakin mungkin bapak-bapak semua kalau perlu obat ke Kimia Farma Apotek. Kalau cari obat susah di apotek lain, carinya di Kimia Farma Apotek. Nah, itu tetap kita pertahankan sebagai the largest retail pharmacy chain di Indonesia. Namun sejak COVID-19 lalu ternyata motivasi masyarakat kita untuk menjaga kesehatan itu lebih tinggi lagi. Artinya tidak hanya konsumsi obat-obatan tetapi juga multivitamin ya. Bahkan sekarang juga produk-produk kecantikan itu tumbuh dengan pesat. Nah, jadi sore hari ini saya ingin perkenalkan salah satu tagline kita yang baru yaitu Ingat Sehat, Ingat Kimia Farma. Jadi diharapkan kalau Bapak Ibu semua ya yang ingin menjaga kesehatannya, pergilah ke salah satu outlet Kimia Farma Apotek. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Kimia Farma itu hanya Kimia Farma Apotek. Jadi Bapak Ibu semua mungkin hanya mengetahui Kimia Farma itulah Kimia Farma Apotek, lab, klinik yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Sebenarnya Kimia Farma Apotek adalah salah satu bagian the largest integrated healthcare company di Indonesia. Jadi Kimia Farma Apotek adalah bagian dari Kimia Farma Group yang memiliki bisnis dari hulu ke hilir. Jadi kalau ini kita tampilkan bahwa lini hulu bisnis Kimia Farma Group adalah di API, Manufacture of Active Pharmaceutical Ingredient, atau mungkin lebih dikenal bahan baku obat, ya, di mana ini adalah industri yang sampai saat ini masih dilakukan oleh kami BUMN di Kimia Farma. Kemudian juga beberapa Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa kita memiliki production facility, ya, pabrik-pabrik, ya, mungkin yang di Bandung tahu tuh ya, yang di Jalan Pajajaran ya, ada pabrik Kimia Farma. Nah, itu adalah fasilitas kita yang tersebar di 10 lokasi di Indonesia. Kemudian Kimia Farma kami juga memiliki National Distribution Center. Kemudian kami juga memiliki Trading and Distribution, di mana ini adalah bagian dari Kimia Farma yang mendistribusikan obat-obat ke institutional client seperti rumah sakit, dinas kesehatan, ya, Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Nah, di ujung kami memiliki bisnis retail farmasi, Kimia Farma Apotek, dan juga klinik dan lab diagnostik. Nah, ini mungkin yang
Bapak Ibu sekalian lebih familiar. Nah, jadi secara highlight kami memiliki bisnis dari hulu ke hilir. Kemudian, pada sore hari ini kami ingin sharing ke Bapak Ibu sekalian bahwa Kimia Farma Apotik telah melalui transformasi journey ya beberapa tahun terakhir, di mana yang sebelah kiri initial footprint ini adalah Kimia Farma Apotik yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu ketahui ya, bahkan di beberapa kota itu lokasi Kimia Farma Apotik di gedung-gedung heritage seperti ini ya. Kemudian kita transfer kepada expansion business ya, jadi hanya beberapa lokasi. Di tahun 2016 kita ekspansi besar-besaran ya, setiap tahun itu buka 100 plus apotek di seluruh Indonesia. Sehingga pada saat ini total apotek Kimia Farma di seluruh Indonesia berjumlah 1.244. Jadi kita the biggest player untuk retail farmasi di Indonesia. Nah, kemudian dari situ ya kita melihat bahwa dengan posisi kita yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata banyak sekali yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu kita mulailah memperkenalkan the new concept retail farmasi ya. Bapak Ibu sekalian mungkin apabila sekarang masuk ke apotek Kimia Farma itu sudah berubah tampilannya. Mulai dari fasadnya ya, kemudian isinya juga itu sudah kita perbaharui. Kemudian rebranding, jadi outlet-outlet kita yang lama ya kita rebranding, kita perbarui sehingga tampil menarik ya, tampil untuk menjadi lebih baik. Kemudian juga kita dalam bisnis inovasi ya, kita juga memiliki online channel ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa download ya, kita memiliki Kimia Farma Mobile yang tujuannya adalah untuk bagaimana mendekatkan Kimia Farma ke masyarakat semua. Kemudian kita juga masuk ke dalam future retailing ya. Jadi di mana kita melakukan omnichannel. Nah, ini mungkin yang saya bisa gambarkan bahwa kita melakukan kolaborasi dengan institusi-institusi kesehatan yang ada di Indonesia seperti apotek. Ya, kemudian juga kita kerjasama dengan e-commerce platform ya, jadi untuk beli obat tidak hanya di Kimia Farma Mobile, tapi juga kita kerjasama dengan e-commerce platform yang lain. Kita juga kerjasama dengan digital banking ya, kemudian telemedicine dan juga yang lainnya. Ya, jadi Kimia Farma tidak hanya eksis di physical present, tetapi juga kita kolaborasi dengan ekosistem Kimia Farma, ekosistem kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, peran kami Kimia Farma terutama pada saat COVID yang lalu sangat besar ya. Kita ikut serta dalam mensukseskan vaksin daripada COVID-19. Kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian yang 2 tahun yang lalu ya, mungkin sempat kena COVID ya, kita mempersiapkan paket isoman untuk COVID-19 dan juga kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Baik, mungkin sebelum saya tutup ya, ini ada video yang akan kami tampilkan yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lebih jelas siapa itu Kimia Farma Apotek. Digitalisasi akan membuat segalanya lebih mudah, termasuk kesehatanmu. Kami menawarkan pelayanan lengkap terbaru, yakni Kimia Farma Premier. Konsep integrasi digital pada Kimia Farma Premier bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan layanan dan produk kesehatan yang dibutuhkan melalui aplikasi. Pelanggan yang telah terdaftar dalam aplikasi Kimia Farma Mobile secara otomatis akan dikenali sistem digital kami. Kemudahan lainnya yang kami tawarkan yaitu kamu dapat berbelanja produk OTC, beauty, medical equipment, dan lainnya di swalayan farmasi kami dengan nyaman tanpa harus mengantri di kasir.
Kamu juga tidak perlu mengantri lama ketika ingin melakukan tes COVID-19. Hanya dengan scan ID pelanggan di aplikasi Kimia Farma Mobile, maka reservasimu telah terdaftar dalam sistem kami. Di sini, kami memastikan kamu mendapatkan pelayanan berkualitas, sesuai standar, dan dilayani oleh tenaga medis profesional. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan akurat agar kamu mendapat pelayanan kesehatan lengkap sesuai dengan kondisimu. Kami memberikan pelayanan kesehatan terpadu di satu tempat, meliputi pelayanan kefarmasian, klinik kesehatan, vaksinasi, dan laboratorium klinik dengan konsep one-stop healthcare solution. Hasil tes yang telah kamu lakukan akan kamu terima dengan mudah melalui aplikasi Kimia Farma Mobile dan Peduli Lindungi. Selain itu, kamu juga bisa bersantai sejenak di area Digital Lounge sambil membuka produk kesehatan lainnya melalui fitur Digital Order. Pengalaman digitalisasi ini didukung dengan pelayanan kefarmasian yang berkualitas sesuai standar Good Pharmaceutical Practice. Perubahan tidaklah mudah, namun kami terus bertransformasi lebih baik lagi agar tetap menjadi mitra kesehatan pilihan pertamamu. Kimia Farma, hadir menjaga kesehatanmu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ingat sehat, ingat Kimia Farma. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Luar biasa Kimia Farma yang sekarang adalah Kimia Farma yang udah lebih maju dan berkembang sekali. Dan memang beberapa tahun terakhir ini Kimia Farma sudah di-franchise-kan ya Pak ya. Ya, jadi masyarakat pun sudah dapat menjalankan bisnis Kimia Farma. Karena Kimia Farma semakin lengkap, tentu lebih berpeluang dan lebih berpotensi di dalam menjalankan bisnisnya. Baiklah, kita akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya, baik itu kepada Ibu Fetty maupun kepada Bapak Yudi, silahkan mengacungkan jempol. Panitia tolong memberikan mic ke para penanya. Silakan Pak, sebutkan nama, berasal dari mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Ya, ada Bapak di depan. Silakan Pak. Assalamualaikum, saya nanya lagi tadi, sudah nanya. Sunan Hadi Purnomo dari Jejaring Pasca Panen untuk Indonesia, untuk Gizi Indonesia. Ini agak unik dimensinya, tetapi masih bisa terkait, yaitu agak gagasan baru. Saya awali dari Indonesia, itu menurut kajian, salah satu kajian di global, itu adalah nomor 2 di dunia pembuang pangan, susut dan limbah pangan di dunia nomor 2 setelah Arab Saudi. Nah itu, ada lagi nomor 7. Nah dalam hal ini Sarinah itu kalau seandainya ada dijual makanan, entah itu bahan pangan atau makanan, itu saya memberikan suatu gagasan Sarinah menjadi suatu pelopor. Contoh model untuk ditiru oleh mal-mal lain atau hotel atau restoran atau ibu-ibu rumah tangga. Begini maksud saya. Begitu ada makanan nggak laku, itu nggak dibuang. Terus Sarinah kerjasama dengan seperti Food Bank of Indonesia atau apapun ya, yang dia itu kegiatannya itu mengumpulkan makanan yang masih bisa dimakan dan kemudian akan dibuang oleh restoran atau hotel dan sebagainya. Kemudian dikumpulkan oleh mereka, mereka sudah punya langganan orang-orang miskin yang butuh pangan. Sehingga secara secara sosial itu dibagikan. Itu ada organisasi yang begitu, ada beberapa di Indonesia itu, di Jakarta terutama sudah ada. Nah itu Sarinah bisa kerjasama sehingga retail yang jual bahan makanan yang sudah hampir tidak, yang tidak laku waktu nggak mungkin lagi dijual lagi, itu lebih atau
itu akan dikumpulkan kerjasama dengan Food Bank untuk dikasihkan orang miskin yang butuh pangan. Itu suatu gagasan. Nggak tahu kalau Kimia Farma mungkin nggak bentuk suatu badan, misalnya ada obat yang expired date-nya itu hampir sebulan lah, mau expired date itu didata, kemudian ada badan khusus yang untuk orang miskin dan sebagainya gitu. Hanya memang kebetulan saya itu pernah jadi orang yang di bawah garis kemiskinan di Amerika dan mendapat fasilitas hampir seperti itu gitu. Jadi gini, S2 oleh Bank Dunia, S3 diminta Amerika langsung, itu kebetulan saya pengantin baru, istri saya hamil. Enggak taunya fellowship-nya itu terlambat sehingga saya pagi ngasih les statistik, sore kerja di restoran Cina, malam cleaning service. Nah itu termasuk orang miskin. Istri saya hamil masuk program WIC, Women Infant and Children, untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau ada orang hamil miskin di Amerika itu wajib makan bergizi, dikasih kupon, dicek darahnya tiap Rebo. Kalau gizinya kurang berarti menggagalkan program memutus rantai kemiskinan di Amerika, dimarahin Pak. Sehingga supaya anaknya nanti cerdas, nggak miskin seperti orang tuanya, diberi makanan bergizi. Itu menyentuh saya untuk ingat itu tadi. Dan itu saya ingat pernah mengadakan perlombaan tahun 2018 sampai sekarang meningkat terus di Kebumen. Kebumen itu Pemdanya mendata orang hamil yang miskin di Kebumen itu siapa saja namanya. Tiap minggu dikasih lele gratis dari uang dari Pemda. Tapi hanya 2 desa per kecamatan karena dana. Itu supaya Pak, supaya anak orang miskin nanti karena 1000 hari pertama kehidupan ada membentuk 80% otak. Itu supaya anaknya nanti cerdas, nggak miskin seperti orang tuanya. Nah ini tadi, jadi kalau Sarina bisa sosial seperti itu, social welfare, jadi ingat sehat, ingat kesejahteraan tadi. Itu akan Sarina akan terkenal di Indonesia menjadi model untuk yang begitu itu. Saya rasa demikian. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik, akan langsung mungkin dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Fetty. Silakan Ibu. Oke. Makasih banyak untuk pertanyaannya Pak. Jadi betul sekali nih kita udah sehati nih Pak, karena Sarina setahun yang lalu sudah mulai melakukan namanya food waste management. Kami bekerja sama dengan Surplus dan kami menjadi mall pertama betul yang menjalankan food waste management. Jadi caranya seperti ini, nah ini tepuk tangan. Itu momennya persis di IRS tahun lalu di mana kami melakukan MOU dengan satu company Surplus namanya, diprakarsai oleh Kepala Badan Pangan Pak Arief. Intinya bahwa kalau ada makanan yang tersisa, setiap malam itu dikolek oleh Surplus dan juga pertama dijual dulu dengan diskon ya, dengan harga yang sangat murah atau separuh harga. Kalau sudah masih masih ada sisa itu disumbangkan. Jadi ini inisiatif yang sudah dilakukan. Dan tadi Bapak juga sarankan kalau bisa ini lebih banyak lagi mal-mal yang tertular ya, sehingga waste itu bisa dikurangi dan akhirnya taraf gizi daripada masyarakat bisa lebih terpenuhi. Terima kasih Pak. Ya. Siap. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Nanti kita akan ajukan ke kementerian agar hal tersebut lebih diperhatikan lagi. Dan ini merupakan satu prestasi di mana Sarinah menjadi mall pertama untuk melakukan hal tersebut. Kita berharap untuk selanjutnya mall-mall yang lain pun dapat mengikutinya. Ya Pak ya, didoakan terus, disupport terus Pak. Sehingga itu semua boleh terrealisasi. Apa yang sudah terjadi di Amerika bisa kita realisasikan di Indonesia. Kenapa di Amerika bisa dilakukan? Karena mereka lebih duluan merdeka. Negaranya lebih tua daripada kita. Sementara Indonesia dengan usia yang sebegini sudah mulai melakukan hal-hal yang positif yang kita dapatkan dari negara-negara lainnya. Terima kasih Pak. Baik. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Mumpung bertanya gratis setelah acara IRS, kalau mau ketemu Bu Fetty sama Pak Yudi ada rate-nya ya. Silakan Pak. Sebutkan nama dan berasal dari mana. Terima kasih. Selamat sore Bu Fetty, Pak Yudi dan Bu Levita. Saya Nathan dari media online Retail Indonesia.
Saya memiliki beberapa pertanyaan, satu untuk Bu Fetty dan satu untuk Pak Yudi berkaitan dengan Sarina dan Kimia Farma tentunya. Untuk Bu Fetty, kami turut senang mendengar berita info yang tadi diberikan di mana Sarina akan berekspansi ke luar negeri, sepertinya Perth, Australia ya, di mana ada Indonesian Corner. Semoga bisa menjadi saluran juga untuk UMKM dan produsen produk-produk Indonesia agar bisa berkompetisi di mancanegara. Saya ingin bertanya, apakah di sini akan ada partner-partner sinergi yang diambil dengan vendor-vendor luar sana, seperti misalnya kalau di Indonesia sini ada Sarina Duty Free yang berpartner dengan Dufree International, dan juga strategi yang sudah diambil untuk misalnya mengklasifikasi merek-merek dan produk-produk yang akan dibawa keluar sana agar ekspansi ini dapat berjalan dengan lancar dan mungkin semakin keluar dari Australia, mungkin bisa ke Eropa, mungkin bahkan bisa sampai ke Amerika. Dan untuk Pak Yudi mengenai Kimia Farma, apakah Kimia Farma Apotek di sini akan mengambil sebuah segmen sendiri, di mana sebuah niche, ataukah Kimia Farma akan nantinya mencoba untuk berkompetisi dengan beberapa apotek swasta lain seperti Guardian, Watson, dan Century. Ya, itu saja ya, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Betul sekali, ini adalah next step yang dilakukan dalam rangka transformasi Sarina, di mana Sarina harus terus membangun ekosistem dan juga mendorong produksi-produksi lokal, ya, brand-brand lokal untuk bergabung di pasar global. Nah, yang Sarina lakukan adalah dengan berkolaborasi, karena kita percaya bahwa kita tidak sendiri, ya. Jadi kolaborasi adalah jurus yang sangat jitu, di mana kami mempunyai partner-partner untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Tadi Mas sudah sampaikan tepat sekali, kami bermitra dengan Dufree International untuk membuka Indonesian Corner di toko-tokonya Dufree yang ada di 70 negara. Tentu ini jangka panjang ya, kami mulai dengan Australia, kemudian nanti India, lalu Korea, dan nanti akhirnya juga masuk ke Middle East. Nah, ini langkah-langkah konkret yang dilakukan dalam rangka membawa brand Indonesia go global. Tentu kerjasama dengan Hipindo melalui acara seperti IRS ini benar-benar membuka wacana networking yang sangat baik, karena kita bisa bekerja sama dan juga terbang bersama mengisi pasar-pasar global yang dimana saat ini sangat dibutuhkan produk-produk Indonesia di luar negeri, tapi ini dilakukan oleh negara-negara lain yang menjual produk-produk Indonesia. Jadi sangat-sangat sayang sekali kalau bukan kita yang mengambil, artinya ini adalah salah satu mungkin bentuk devisa yang bisa kita bring back to Indonesia untuk terus memajukan negara Indonesia. Jadi kolaborasi dengan Dufree International dan juga partner-partner lain, kami akan hadir di banyak negara di dalam jangka panjangnya. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Kami sadar ya Pak bahwa Kimia Farma Apotek itu memang mempunyai brand yang kuat di obat gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, Bapak mungkin kalau nyarinya obat, kalau nggak ketemu di apotek lain pasti nyari Kimia Farma. Ya. Jadi kami sadar bahwa brand itu kuat gitu. Namun kita melihat sekarang bahwa gaya hidup sudah berubah, lifestyle sudah berubah, terutama pasca COVID yang lalu masyarakat makin aware akan kesehatannya ya, sehingga produk-produk seperti health produk seperti multivitamin gitu ya, bahkan produk-produk beauty itu produk-produk yang saat ini memiliki perkembangan yang sangat pesat. Nah, kita aware dengan hal itu, makanya Kimia Farma Apotek melakukan transformasi di mana kami memiliki 4 model store ya yang saat ini. Yang pertama adalah Kimia Farma Premier, itu adalah Kimia Farma One Stop Healthcare Solution.
Jadi ada apotik, ada klinik, ada lab. Ya, jadi satu. Kemudian juga ada apotik plus, di mana apotik dan lab. Kemudian ada apotik saja. Nah, yang konsep terakhir yang mungkin juga kita salah satu tenan di Sarina adalah health and beauty, Kimia Farma Health and Beauty, di mana komposisinya cukup berimbang antara memang medicine dan juga produk-produk vitamin dan beauty. Jadi kita melihat peluang tersebut. Memang kekuatan kami adalah di komunitas, Pak. Jadi kami memiliki 1.244 apotik dan itulah kekuatan kami. Walaupun kami juga mulai ekspansi masuk ke mall. Kita ada beberapa mall, tapi kita melihat bahwa kekuatan kami di komunitas. Jadi betul sekali bahwa Kimia Farma Apotik bertransformasi, ya, sehingga tidak hanya fokus ke obat, tetapi juga ke produk-produk health and beauty yang lain, seperti itu. Terima kasih. Ya, semoga jelas ya Pak ya untuk semua penjelasan yang diberikan oleh Sarina dan Kimia Farma. Baiklah, masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Apa sudah jelas nih kayaknya ya, udah jelas semuanya sehingga kita sudah mengetahui sepak terjangnya Sarina yang pada akhirnya boleh melakukan transformasi yang luar biasa yang menjadi satu peluang bisnis bagi para pelaku usaha Indonesia untuk produk-produk Indonesia. Begitu juga dengan Kimia Farma boleh berkembang dengan berbagai fasilitas yang disiapkan sehingga satu mindset yang mengatakan bahwa Kimia Farma hanya apotik ternyata sekarang sudah bukan apotik saja tapi sudah lebih berkembang lagi ke lab bahkan sampai beauty ya Pak ya, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, benar nih udah gak ada yang nanya lagi ya. Oke, kalau nggak ada nanya lagi, terima kasih banyak. Sebelum itu, ya. Boleh promosi sedikit saya? Oh ya silakan. Kami ada booth di depan, Bu Levita. Jadi kita menyediakan check up yang simple seperti kolesterol, kemudian gula darah gratis. Silakan dimanfaatkan oleh. Wah, tepuk tangan dong. Oke Bapak Ibu yang tadi makan siangnya kebanyakan, banyak makan daging, udang dan yang lainnya. Bisa memeriksakan cek kolesterolnya ke standnya Kimia Farma gratis. Gratis itu bukan untuk bulan Agustus ya, hanya untuk hari ini dan besok saja. Seperti itu. Baiklah karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, izinkan atas nama saya Levita Syupit bersama dengan Ibu Feti dan Bapak Yudi mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu. Kami yakin bahwa semua yang dipresentasikan tadi akan bermanfaat bagi kita semua. Silakan. Iya, sekali lagi terima kasih Ibu Levita Syupit yang telah menjadi moderator pada sore hari ini. Demikian juga pembicara kita Bapak Yudi Rangkuti dan juga Ibu Feti Kwartati. Kami persilakan untuk berdiri di tengah panggung dan kami mengundang Bapak Nugroho Setiadharma selaku Dewan Pembina Hipindo untuk menyampaikan souvenir, cenderamata dan sekaligus foto bersama dengan pembicara dan moderator sore hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Feti Kwartati selaku Direktur Utama PT Sarina dan Bapak Yudi Rangkuti, Direktur Keuangan Manajemen Resiko dan SDM PT Kimia Farma Apotek. Silakan diabadikan dengan foto bersama. Ya, sekali lagi silakan diabadikan. Terima kasih Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih.